I know with the plan. What black I do can see. Look at that all over. Let's go eat. Tugas video. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Walau sudah merdeka, Indonesia masih mengalami berbagai konflik yang harus dihadapi. Hingga Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 hingga tahun 1965. Salah satu konflik atau dinamika yang Indonesia alami adalah perjuangan pembebasan Irian Barat atau Trikora di Indonesia. Satu pertanyaan yang timbul dalam pikiran saya yaitu, kenapa sih Indonesia harus membebaskan Irian Barat? Jawabannya sudah saya temukan dari berbagai artikel dan juga saya membaca buku. Di buku juga ada jawabannya. Awal proklamasi Indonesia telah mengakui bahwa Irian Barat adalah kawasan NKRI. Dari Sabang sampai Merauke merupakan NKRI. Hal ini yang memperkuat Indonesia merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Salah satu faktor yang membuat Irian Barat harus dibebaskan yaitu karena Belanda masih menganggap bahwa Belanda berhak atas Irian Barat. Bahkan Belanda menganggap kekuasaannya itu masih ada di Irian Barat. Artinya Belanda bebas mengambil atau menguasai sumber daya alam bahkan sumber daya manusia di Irian Barat. Hal ini membuat Indonesia tidak terima. Berbagai upaya dilakukan Indonesia untuk merebut atau membebaskan kembali Irian Barat. Yang pertama yaitu Indonesia melakukan perundingan bilateral dengan Belanda. Namun hal ini tetap tidak berhasil karena Belanda tetap bersikeras agar Irian Barat jatuh ke tangannya dan Indonesia menyerah. Upaya yang kedua yaitu Indonesia mengambil alih perusahaan Belanda ke tangan Indonesia dengan cara merebutnya oleh kaum buruh. Hal ini tetap tidak berhasil karena Belanda tetap bersikeras untuk mengambil Irian Barat. Malah tanggal 17 Agustus 1960 hubungan Indonesia dengan Belanda memuncakkan ketegangan. Kemudian tanggal 30 September 1960, Presiden Soekarno berpidato mengenai pengembalian Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia. Pidato Soekarno inilah yang membuat PBB membuka perdebatan tentang Irian Barat. Namun dalam perdebatan ini tetap saja tidak berhasil membuat Irian Barat jatuh ke tangan Indonesia. Cara lain yang digunakan oleh Indonesia adalah membentuk militer untuk melawan Belanda. Hingga pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno di rapat raksasa di Yogyakarta mengeluarkan Trikora ataupun Tri Komando Rakyat. Ada 3 isi Trikora. Yang pertama yaitu gagalkan pembentukan negara boneka oleh Belanda. Yang kedua yaitu kibarkan sang merah putih di Irian Barat. Yang ketiga yaitu bersiaplah untuk mobilitas umum guna mempertahankan tanah air Indonesia. Kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan keputusannya yaitu nomor 1 tahun 1962 itu tertanggal 2 Januari 1962 mengenai pembentukan Komando Mandala. Komando Mandala dibentuk untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Sebelum Komando Mandala menjalankan fungsinya, MTB atau Motor Torpedo Boat melakukan penyusupan ke Irian Barat
dan ternyata diketahui oleh Belanda, dan kapal-kapal MTB ini dibom oleh Belanda. Peristiwa ini menewaskan beberapa tokoh-tokoh, yaitu Komandor Yos Sudarso, Deputi, dan Kapten Wiratno. Karena Belanda menganggap bahwa militer Indonesia itu lemah, hal ini membuat Indonesia semakin gencar untuk melawan Belanda. Hingga saat itu Belanda tidak terlalu fokus melawan Indonesia. Hingga saat operasi melawan Belanda, Indonesia berhasil menduduki kota Teminambuan. Dan Belanda mulai melakukan perundingan dengan Indonesia karena militer Indonesia atau Indonesia tidak bisa dipermainkan karena Belanda menganggap bahwa Indonesia sudah semakin kuat. Akhirnya tanggal 15 Agustus 1962, Indonesia dan Belanda menandatangani perjanjian di New York. Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani di New York, Indonesia harus menjalankan atau penentuan pendapat rakyat. Setelah Indonesia berhasil memenuhi kewajibannya di perjanjian itu, akhirnya Irian Barat jatuh ke tangan Indonesia dan Irian Barat bebas dari kekuasaan Belanda.